Dunia sedang berubah cepat, dari serangan drone di jantung Moskow hingga Meksiko yang menolak kehadiran militer Amerika, dan Eropa yang harus bersiap menghadapi Rusia sendiri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? 4 drone dilaporkan menyerang Moskow beberapa hari sebelum parade militer besar-besaran digelar di Lapangan Merah, memperingati kemenangan Soviet atas Nazi. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin menyebut semua drone berhasil dihentikan oleh pasukan pertahanan di distrik Poldots. Meski tidak ada korban, kejadian ini menunjukkan bahwa bahkan jantung Rusia pun kini tidak lagi aman dari ancaman udara. Ini terjadi hanya beberapa hari sebelum pemimpin dunia seperti Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Brazil Lula da Silva dijadwalkan hadir. Sampai saat ini, belum ada klaim dari Ukraina. Namun, militer Kiev telah berkali-kali melancarkan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia. Serangan drone jarak jauh mungkin akan jadi new normal dalam peperangan modern. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum secara tegas menolak tawaran Donald Trump untuk mengirim pasukan Amerika guna memerangi kartel narkoba. Tegas, jelas, dan menjadi pesan kuat bahwa Meksiko tidak ingin jadi medan perang AS atas nama perang narkoba. Trump sendiri mengaitkan krisis fentanyl di AS dengan lemahnya pengawasan perbatasan Meksiko dan Kanada. Namun Sheinbaum balik menyerang dengan menyalahkan perdagangan senjata ilegal dari AS ke Meksiko, yang disebutnya memperparah kekerasan yang telah merenggut lebih dari 450.000 nyawa dalam 2 dekade terakhir. Ironisnya, Meksiko bukan hanya disalahkan, tetapi juga menjadi korban dari sistem yang dibiarkan longgar oleh AS sendiri. Namun ancaman yang lebih besar mungkin datang dari perubahan besar di Washington. Dalam masa jabatan keduanya, Donald Trump mulai menarik pasukan AS dari Eropa, membalikan kebijakan luar negeri Amerika selama 80 tahun terakhir. Kepada Eropa, pesan Trump jelas, kalian harus jaga diri kalian sendiri. Eropa yang selama puluhan tahun menikmati keamanan gratis dari keberadaan militer Amerika, kini harus menghadapi kemungkinan ditinggalkan. Mari kita lihat 6 alasan mengapa Eropa belum siap menghadapi Rusia sendirian. Sejak kekalahan Nazi, Eropa hidup dalam ilusi damai. Namun invasi Rusia ke Ukraina mengingatkan bahwa perdamaian itu tidak datang cuma-cuma. Kata Roberto Cingolani dari Leonardo, industri pertahanan besar Eropa, perdamaian harus dipertahankan. Setelah bertahun-tahun pemangkasan anggaran militer, pasukan Eropa kini tertinggal. Inggris, Prancis, dan Jerman memang mulai menaikkan belanja militer, tapi efeknya belum terasa cepat. Perang di Ukraina menunjukkan tingkat atrisi tinggi. NATO menyadari banyaknya celah dalam kekuatan Eropa, dari logistik, jumlah pasukan, hingga kesiapan tempur. Polandia misalnya menjadi anak emas Trump karena investasinya dalam pertahanan. Namun ini bukan karena ingin menyenangkan AS, melainkan karena trauma sejarah mereka terhadap Rusia. Saat ini masih ada sekitar 80.000 pasukan AS di Eropa, jauh di bawah 500.000 saat Perang Dingin. Tapi jika mereka benar-benar ditarik, kekosongan itu akan sulit diisi dalam waktu singkat. Eropa memang punya senjata nuklir, tapi jumlahnya sangat kecil. Inggris dan Prancis hanya memiliki 10% dari apa yang dimiliki Rusia. Amerika dengan ratusan hulu ledak
tetap jadi tulang punggung pencegahan nuklir. Dunia sedang bergeser. Dari serangan drone hingga pergeseran geopolitik global, satu hal menjadi jelas. Setiap negara kini harus bersiap menjaga dirinya sendiri. Apakah ini awal dari dunia multipolar baru? Atau awal dari ketegangan global yang lebih dalam